Kalau kalian ingin belajar fotografi, ada 3 settingan dasar yang harus kalian pahami. Apa itu? Simak videonya sampai habis. Welcome back to my channel, kembali lagi di Abiata Fotografi. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sejarah fotografi yang dibawakan oleh Dina. Dina ini adalah salah satu guru saya dalam pembuatan konten produksi. Dan kali ini saya sendiri yang akan menemani kalian dalam membahas seputar dasar-dasar fotografi. Di video saya sebelumnya, saya pernah membahas soal seputar dasar-dasar fotografi. Tapi cuma memang karena recording cuma pakai HP, tanpa skrip, dan hasil juga apa adanya. Dan kali ini saya sudah setup studio saya khusus buat pembuatan konten produksi ini dengan Fujifilm X-T20 sebagai kamera utamanya. Oke, sekarang kita langsung ke topik pembahasannya. Jika kalian ingin belajar fotografi dan berminat menjadikan fotografi ini sebagai profesi, ada 3 settingan utama dalam kamera yang harus kalian kuasai. 3 hal ini adalah shutter speed, aperture atau diafragma, dan ISO. Ini adalah basic fotografi yang harus kalian kuasai. Ketiga elemen ini semuanya saling berkaitan dan sama-sama berhubungan dengan cahaya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah kecepatan ranah. Artinya shutter speed atau kecepatan ranah ini adalah cepat atau lambatnya sebuah kamera dalam menangkap objek. Ketika kita menggunakan shutter tinggi, maka cahaya yang dihasilkan semakin sedikit. Dan jika kita menggunakan shutter rendah, cahaya yang dihasilkan akan semakin banyak. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan shutter tinggi atau menggunakan shutter rendah? Ketika kita menggunakan shutter tinggi, kita akan bisa menangkap objek dengan kecepatan tinggi. Dengan kata lain, kita bisa membukukan objek yang kita foto. Lalu, ketika kita menggunakan shutter yang rendah dan kita akan membuat foto dengan objek yang bergerak, maka hasilnya akan blur atau shaking. Saya akan tampilkan di layar simulasi ketika kita menggunakan shutter tinggi atau shutter rendah. Ini dia, kita bisa lihat pada gambar simulasi ini. Ketika kita menggunakan shutter tinggi pada orang yang bergerak dan akan terlihat seolah-olah pergerakannya sedang terhenti atau biasa kita sebut dengan freeze. Lalu dengan shutter rendah kita akan menghasilkan gambar yang blur karena kamera kita tidak bisa menangkap pergerakan dari objek tersebut. Kemudian, kapan kita akan menentukan harus memakai shutter tinggi atau shutter rendah? Ini sesuai keperluan foto kalian ya, kalian mau membuat foto seperti apa? Kalau kita ingin membuat foto trails, kita harus menggunakan shutter rendah. Dan supaya gambar terlihat bagus, kalian membutuhkan tripod supaya kamera kalian lebih stabil saat melakukan pemotretan. Jika kalian ingin membuat gambar yang terlihat seperti membeku, tentunya kalian harus menggunakan shutter yang cukup tinggi. Kalau untuk saya sendiri, waktu memotret project seperti foto wedding, saya mengusahakan untuk memakai shutter minimum di angka 1/125. Tujuannya adalah supaya gambar yang kita ambil itu jauh lebih aman dan lebih tajam. Dan jika cahaya di sekitar cukup banyak, saya bisa menggunakan shutter yang jauh lebih tinggi. Itu tadi yang pertama soal shutter speed. Dan yang kedua, kalian harus paham soal aperture atau diafragma. Aperture atau yang biasa kita sebut dengan diafragma itu adalah besar kecilnya bukaan lensa. Jadi semakin besar bukaan lensa, cahaya yang masuk semakin banyak. Sebaliknya kalau bukaan lensa itu kecil, cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Diafragma itu sendiri dilambangkan dengan F number. Dalam penyebutannya, diafragma itu berbeda antara besaran angka dan bukaan lensa. Jika angka pada F number itu kecil, berarti bukaan lensa itu besar. Tetapi jika angkanya itu besar, bukaan lensa kecil. Lalu apa pengaruhnya diafragma dengan hasil foto yang kita ciptakan? Bukaan diafragma ini akan mempengaruhi ketajaman ruang atau depth of field pada foto yang kita hasilkan. Ketika kita menggunakan diafragma dengan bukaan besar, maka akan menciptakan ketajaman ruang yang sempit. Dengan kata lain, background yang ada di belakang objek akan terlihat blur dan objek akan terlihat lebih tajam. Kemudian, jika kita menggunakan bukaan yang kecil, maka akan menghasilkan ketajaman ruang yang lebih luas. Tentu setiap lensa punya bukaan yang berbeda-beda. Ada yang punya bukaan lensa paling besar di angka f1,0, f1,4, f1,8, dan lain sebagainya. Sudah tahu ya tentang diafragma ini? Kita lanjut ke bagian nomor 3, yaitu ISO. ISO ini adalah tingkat sensitivitas sensor. Nah, di sensor inilah apa yang kita ambil akan diproses menjadi sebuah gambar. ISO ini sendiri ada tingkat terendah
hingga tertinggi. Pada umumnya ISO terendah pada sebuah kamera adalah 100, dan yang tertinggi ini sesuai dari kameranya itu sendiri. Tapi perlu diingat nih, ketika kita menggunakan ISO terlalu tinggi, maka hasil gambar yang kita hasilkan akan terjadi noise. Bagi yang belum tahu noise itu adanya bintik-bintik di foto kita, dan ini akan mempengaruhi ketajaman gambar. ISO semakin tinggi, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin terang. Sebaliknya, jika ISO semakin rendah, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin sedikit. Jadi gunakan ISO ini sesuai dengan kondisi cahaya di mana kalian melakukan pemotretan. Itu sedikit penjelasan dari ISO. Dan sekarang saya akan memberikan tips yang saya lakukan ketika akan setting segitiga exposure ini. Untuk setting segitiga exposure ini, lebih baik kalian mengabaikan ISO terlebih dahulu. Kalian bisa tentukan dulu shutter dan diafragmanya, kemudian kita lihat kira-kira cukup atau enggak cahayanya untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus. Kalau kira-kira masih sedikit gelap, baru kita bisa menaikkan ISO. Jadi ISO ini adalah langkah terakhir ketika kita sudah menentukan diafragma dan shutter, tapi kondisi cahaya masih kurang. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan ke kalian mengenai dasar-dasar fotografi. Bagi kalian yang ingin terjun ke dunia fotografi, tidak perlu ragu, yang penting mulai saja dulu dan berbanyak referensi foto untuk mengembangkan skill kalian dan pola pikir kalian tentang fotografi. Itu dulu video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, begitu saja. See you dan sampai jumpa.